Yuk, berjumpa lagi dengan saya di sini. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial atau pembelajaran tentang perintah dasar Linux untuk pemula ya. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah buka dulu Linux-nya masing-masing. Boleh di VirtualBox, boleh di laptopnya. Maksud saya OS Linux di VirtualBox atau OS sebagai dasar laptopnya. Sebelum kita mempelajari tentang terminal Linux, sebaiknya kita tahu dulu terminal Linux itu seperti apa ya kan. Tak kenal maka tak sayang. Ini kenalan dulu biar makin sayang. Udah kenal nggak sayang-sayang ya tinggalkan. Terminal Linux, coba mana terminal Linux-nya, kita cari dulu. Terminal Linux di mana kan? Nah, sudah. Nah, terminal Linux itu seperti ini ya. Disinilah kita bisa menuliskan perintah-perintah yang akan membantu kita dalam menggunakan terminal itu sendiri. Yohanes ini nama username-nya. VirtualBox ini tempat saya menginstalasi Ubuntu Linux itu sendiri. Perintah dasar Linux. Terminal Linux itu apa sih? Nah, ini. Terminal Linux itu adalah konsol atau aplikasi yang bisa digunakan untuk mencari, menampilkan, melihat, membuat, menghapus file, memindah, mengcopy, paste, hingga kamu bisa instalasi, hapus, update, dan upgrade aplikasi dengan mengetikkan perintah Linux di terminal. Tidak hanya itu, Linux juga bisa melihat spek komputer menggunakan perintah Linux, dan akhirnya kamu bisa membuat script Linux sendiri untuk membuat perintah-perintah yang berjalan otomatis. Keren ya. Kenapa perlu Linux? Karena bisa membantu kita dalam mengerjakan atau mengoptimalisasi dari OS itu sendiri. Misal kita mau memodifikasi, mencari, kita tidak perlu mencari direktori penyimpanannya, kita hanya perlu mengetikkannya di terminal. Sebenarnya terminal di Linux sama dengan terminal di Windows. Hanya saja di Windows lebih mudah digunakan karena sudah berbasis GUI atau Graphical User Interface. Sedangkan di Linux itu masih dalam versi Command Line Interface atau CLI. Terminal ini terdapat di semua distro Linux. Distro apa itu distro? Distro ini adalah software-software turunan dari Linux itu sendiri. Antara lain Ubuntu aja ada banyak sekali kan, dari versi yang awal sampai yang saya pakai ini 20.4 VocalFossa, kemudian Kali Linux, Linux Mint, Red Hat, dan sebagainya. Perintah yang dituliskan di terminal Linux ini menggunakan huruf kecil, jadi sangat sensitif sekali.
seluruh pembedaan grup besar dan kecil dalam pembacaan di terminal Linux, maka akan mengaruhi proses eksekusinya. Kita coba ini. Di terminal ini pun ada fitur autocomplete untuk mempercepat bacaan perintah Linux. Kita coba. Caranya cukup ketik beberapa huruf dari perintah Linux yang kamu ketik, lalu tekan tombol tab pada keyboard 2 kali, maka Linux akan memberikan sugesti atau perintah Linux yang kamu gunakan. Oke, kita coba. apt tab 2 kali, apt tab 2 kali. Oh iya, keluar. Itu yang digunakan dengan fitur autocomplete. Nah, fitur autocomplete itu bisa dihidupkan secara manual, istilahnya di on kan secara manual. Bagaimana caranya? Ini dia cara mengaktifkan autocomplete. Nanti akan saya berikan linknya di deskripsi. Untuk contoh yang kedua ini apt-get apt-strap get. Ini 2 kali nggak mau, kita coba 3 kali. Oh, 3 kali. Dia 3 kali baru mau. Mungkin ada pembedaan bertingkat ya perintah-perintahnya itu. Terus nah, perintah Linux itu ada 2 penggunaan dalam perintah di terminal Linux. Ada tanda dolar, ada tanda pagar. Nah, kalau dolar itu menandakan user yang sedang kamu gunakan merupakan user biasa atau bukan user root. Kalau pagar ini menandakan kamu sedang menggunakan user root. Ketika menggunakan tanda pagar, artinya perintah harus digunakan menggunakan user root. Contoh perintah sudo apt-get update sama artinya dengan hashtag apt-get update. Kita coba. Sedangkan tanda dolar artinya sama. Sedangkan tanda dolar artinya perintah dilakukan dengan user biasa bukan root. Contoh. Sudo artinya kamu menjalankan perintah dari user biasa namun menggunakan privilege root. Kita coba yang ini aja, yang sudo apt-get update. Sudo apt-get update. Nah, sudo apt-get update. Sudo apt-get karena ini sebuah perintah yang ditulis secara lengkap, maka ini langsung di enter. Masukkan password. Ya, berhasil. Get update itu mungkin dia mencari update untuk software dalam Linux ini ya, entah itu aplikasi atau sistem operasinya sendiri dari Ubuntu. Kembali cek. Oh, udah selesai. Ya, seperti inilah perintahnya udah terupdate. Kita lihat lagi perintah-perintah yang lain. Coba. Nah, ini digunakan untuk perintah tadi. Nah, ini untuk ini change directory digunakan untuk berpindah antar directory. Oke, kita praktekkan. cd slash spasi slash home
catatan home slash enter. Nggak bisa. Enter. Dia udah pindah kayaknya. Oh nggak gini, maksudnya tuh cd home slash. Nah ini dia kalau perintah selanjutnya itu dia ngambil dari directory home. Nah gitu, misal kita mau buka tuh, nah kita buka di home ada apa ya, kita coba lihat dulu di home. Nah, misal kita mau buka seperti kita hanya tinggal di sini, kemudian tadi kan di download slash wps apa aja mungkin ada kebaruan ya. Pokoknya intinya untuk berpindah dari, nah ini dia udah directory home, langsung ke directory home. Bisa membuka apa ya, kemudian berpindah dari directory ke directory home. Kemudian untuk melihat lokasi directory kamu pada saat ini, pwd kita coba aplikasikan pwd. Oh di home. Nah sekarang posisinya itu di home, jadi benar. Untuk ls atau perintah dulu lihat pada Linux. ls coba ls enter. Nah ini directory-nya, desktop, dokumen, download, music, picture, public, snap, template, videos. Ini jadi di komputer pada Linux ini. Kemudian untuk melihat isi folder gunakan ls etc. Oke, kita coba ls etc. ls etc. Nah file directory. Oke, ls slash downloads etc. slash etc. Nah ini isi dalam folder, isi di folder di komputer ini, isinya ini semua. Kemudian ini lsl. Oke, kita coba
slash strip. Ini dia direktori di Linux ini. Restart dokumen, download musik, wizard, public download, snap, download video sini lebih terinci. Ini ada 16 aplikasi, 4 dokumen, 9 file, 4 musik, 14 picture dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat file dengan perintah touch nama file. Oke, touch. Cek dahulu kita berada di directory di mana. Oh, dari home Yohanes. Berarti nanti nama filenya akan ada di sana. Touch file 1. Kita cek di home. Ini dia ada, berarti berhasil. Kemudian selanjutnya kita akan mencoba make directory. Oke. Coba mkdir slash home slash nama foldernya folder 1. Kita cek lagi folder 1. Oke, di sini ada. Kemudian kita akan mencoba mengcopy file. cp coba kita lihat path slash home file 1 file to copy. Langsung aja file 1 file 1 copy bisa. Coba kita lihat di sini. Oke, kita cari. Ini agak membingungkan ya ini. Perintahnya agak membingungkan. Kita cari referensi yang lain karena open source. Kita cari referensi sebanyak-banyaknya. Memindahkan file. Oke. Kalau kita cari
paste mungkin apa copy file txt mv folder 1 slash dokumen slash oke. Sudah terpindah di sini ya. Untuk selanjutnya kita akan mempraktikkan remove directory remove perintah untuk menghapus apapun baik file ataupun folder. Menghapus folder dalam folder itu ada folder dan file juga, maka kamu harus mengisi opsi rf, misal rm rf folderku. Oke, kita coba saja. rm folder 1 folder 1, kita cek dokumen masih ada. Bisa nggak untuk file terus satu. Oh bisa, filenya langsung hilang ya. Kita coba rm rf file 1 copy. Oke, jadi dokumen dan rm rf kita masuk ke terus rf folder 1. Udah terhapus. Bisa rm hanya bisa digunakan untuk menghapus file yang kosong dan revisinya apa bisa remove directory. Oh ini rm itu untuk menghapus folder yang kosong, kemudian balik rm itu bisa untuk menghapus file atau folder yang kosong, juga bisa untuk folder yang berisi. Kemudian untuk rmdir itu sama, tetapi dia hanya bisa digunakan untuk folder yang kosong saja. Dan jika folder yang ada isinya, maka kita harus menggunakan perintah rmrf. Kemudian kita perintah untuk mengecek disk usage. File yang ada di sana memorinya sekitar 22 apa ini kilobyte mungkin ya, atau enggak 220.000 kilobyte, berarti sekitar 22 mega. Coba properties 9 giga 225 megabyte. Ada 225 megabyte
220 MB. Ada file berjumlah mempunyai kapasitas 220.000 MB di direktori download. Kemudian database ini cara install, update, hapus aplikasi, service via terminal. Oke, kita cek. Untuk cara menginstal aplikasinya, kemarin sudah saya terangkan di video sebelum ini, bisa ditonton terlebih dahulu. Saya membuat tutorial tentang instalasi WPS pada Linux menggunakan terminal. Untuk menginstalnya bisa pakai dpkg, Debian Package Manager versi. Oke. Cara instalasi menggunakan terminal. Ini saya restart dulu ya. Ini ketikkan saja sudo dpkg -i, kemudian home, kemudian file aplikasinya di mana tempatnya, kemudian nama dari aplikasi atau software yang akan diinstal, kemudian klik enter. Oke, otomatis maka dia akan menginstal sendiri. Kemudian untuk melihat semua aplikasi yang terinstall, sudo dpkg install. Oh, banyakkan L-nya. Sudo dpkg. Oke, ini dia aplikasi yang terinstall. Ubuntu 20.04 versi 20.04 ya. Kita besar dulu. Oh, tadi kemudian kita kecil dulu, mau terlalu banyak kecil. Dan kita restart aja kali ya. Reset and clear. Oke, reset and clear. Kelamaan plus terminal. Kemudian kita cek sudo
IPKG SC. Otomatis. Status install oke installed, berarti terinstall dengan benar. Cara hapus aplikasi dengan benar di PKG. Ini kayaknya saya nggak mau menginstall dulu karena belum bisa, daripada hilang kan. Besok dipraktekkan. Cara cek status jaringan via terminal. Kita cek. Ini cek IP via terminal. Kita coba cek config. Config account ketika terus coba sudo apt install netlist. Selesai, coba kita icon ini terus jaringannya berdasarkan multicast. Oke, berhasil. Kemudian menambahkan informasi IP enter. Oke, IP option oke, common help oke, address access level root sama ya, sama. Menguji sambungan dengan ping. Oke, kita ping google.com, ping google.com. Ini sedang berjalan proses menguji sambungan dengan Google-nya. Ya, seperti ini. Berhasil ya. Untuk membatalkannya, menggunakan tombol Ctrl C. Oke, dia akan berhenti. Melihat port yang terhubung dengan netstart. Oke, kita coba netstart -h bisa coba menggunakan main netstart. Oh, kolnya beda.
ini manualnya. Oke, routing. Untuk mengecek jalur routing, tracepath google.com. Oke. Dan selanjutnya kita akan menampilkan proses Linux dengan perintah ps dengan terminal. Kita coba saja ps strip salah ps strip ini berhasil proses awal saja. Oke, prosesnya seperti itu. Kemudian untuk melihat semua proses yang berada di Linux, oke, melihat proses S1 mungkin nggak bisa ya, langsung aja ps. Ini garisnya mana? Ya, jadinya seperti ini. Sampai jumpa, terima kasih, semoga berguna.